Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada mata kuliah persamaan diferensial. Kali ini kita membahas tentang persamaan diferensial tidak eksak. Jadi minggu lalu kita sudah membahas persamaan diferensial eksak. Nah, sekarang ini yang tidak eksaknya. Oke. Ini masih persamaan diferensial order 1 ya. Oke, persamaan diferensial tidak eksak. Kita diberikan atau kita punya definisi, ini definisi 1.7 ya. Misalkan kita punya persamaan diferensial Pxy dx ditambah Qxy dy sama dengan 0, ini tidak eksak ya. Maka jika dia dikalikan dengan suatu fungsi, katakan uxy, sehingga PD ini menjadi ini ya, uxy Pxy dx tambah uxy Qxy dy sama dengan 0, ini menjadi eksak misalnya, maka fungsi uxy ini itu disebut dengan faktor integral gitu ya. Jadi faktor integral ini adalah suatu fungsi yang jika dia dikalikan kepada suatu persamaan diferensial tidak eksak, dia menjadi persamaan diferensial eksak itu ya. Itu disebut dengan faktor integral. Maka tentu kalau kita ingin menyelesaikan suatu persamaan diferensial eksak, maka persamaan diferensial tidak eksak ini harus kita jadikan dulu menjadi persamaan diferensial eksak. Baru kita bisa menyelesaikannya gitu ya. Nah, ini seperti ini. Persoalan selanjutnya adalah menentukan faktor integral dari PD tidak eksak sehingga menjadi PD eksak ya. Itu jelas ya. Jadi selanjutnya kita akan mencari uxy tadi. Nah, jadi dari definisi tadi ya, karena kita sudah punya uxy, maka yang persamaan ini menjadi persamaan yang diferensial eksak ya, menjadi eksak. Nah, kalau ini sudah eksak, maka akan berlaku ini ya. Kalau ini eksak berarti ini kan yang kita ingat minggu lalu, ini adalah m-nya, mxy ya, yang ini nxy ya, yang ini n, yang ini m ya, ini m. Nah, maka kalau ini persamaan ini merupakan persamaan diferensial eksak, maka berlaku jika ini diturunkan terhadap y ya, maka sama dengan ini diturunkan terhadap x, kan gitu ya, berdasarkan materi minggu lalu. Maka di sini kita do y dari uxy pxy sama dengan do x uxy qxy. Oke. Ini berdasarkan definisi PD eksak ya. Sehingga kalau sudah begini, maka ekuivalen mengatakan ya, u do p do y ditambah p do u do y sama dengan u do q per do x ditambah q do u do x ya. Ini turunan biasa ya, turunan terhadap variabel yang mengandung ini fungsi ya, terhadap dua fungsi yang mengandung dua variabel ya. Ini turunan biasa ya. Kemudian setelah dapat ini, maka kita peroleh ini ya, yang u dengan u, yang berarti ini ya, ini kita gabungkan, berarti ini pindah ke sini ya, kurang. Kemudian yang ini q, oke, ini yang ke sini ya, jadi min ya, atau bisa dipercantik menjadi seperti ini ya, u-nya ya. Maka diperoleh u itu sama dengan ya, ini dibagi ini ya. Ini seharusnya ada minnya ya, ada minnya di sini. Nah, ini kan min tadi ya. Mari kita lihat. Ini q, oke. Oke, ini benar, sampai sini benar. Ini sama dengan min p. Ya, betul ya. Min p. Ini kita p yang kita dahulukan supaya menyamakan dengan yang ini.
ya. Jadi P di sini dulu baru dikurang Q gitu ya. Ini P Q. Ini seharusnya ada minnya ya. Ada minnya di sini. Oke. Min ini ya, min ini dibagi ini. Oke, ini kurang minnya sedikit di sini ya. Ini kita sebut dengan persamaan 1.7. Ya, jadi kalau untuk mencari faktor integral dari persamaan diferensial tidak eksak, kemudian supaya dia menjadi persamaan diferensial eksak, maka caranya seperti ini. Ya. Kita lanjutkan. Ya, jadi diperoleh rumus umum faktor integral berikut gitu ya. Di sini ada beberapa kemungkinan ya untuk U-nya ya. Jadi bisa U-nya itu merupakan faktor atau fungsi yang hanya mengandung X saja, atau juga nanti bisa mengandung Y saja. Sekarang kita bahas bagaimana kalau faktor integral U itu sama dengan UX. Artinya U hanya sebuah fungsi yang mengandung variabel X saja. Nah, maka ya karena U sama dengan UX atau dia hanya mengandung X saja, maka do U do Y turunan terhadap Y tentu sama dengan 0 ya. Turunan terhadap Y sama dengan 0. Kemudian do U do X ya, itu sama dengan du dx karena dia hanya mengandung satu variabel X saja, maka do sama saja dengan d ya. Sehingga persamaan itu 7 ini menjadi ya UX sama dengan ini ya. Tadi ada minnya ya, ini sudah benar nih. Nah, tadi kita nggak ada minnya tadi ya. Nah, ini kekurangan minnya. Nah, di sini kita sudah diberikan yang benar. Jadi UX sama dengan, karena dia hanya mengandung X saja, sama dengan min, karena ini 0 tadi ya. Nah, turunan terhadap Y nya 0, maka P bagi 0 kurang Q du, ini do U do X ya, sama dengan du dx. Nah, per ya do P do Y min do Q do X. Maka ini sama saja dengan ini 0 ya, ini 0. Oke. Do P ini yang ini ya. Oke, ya ini ke sini ya. Nah, oke. Ini persamaan ini ekuivalen dengan yang ini. Ya. Ekuivalen dengan ini. Jadi ini sudah 0 ya. Ini 0 berarti ini min berarti plus ya. Maka persamaan ini menjadi ini. Selanjutnya kita peroleh ya seper UX ya, du dx. Berarti kita pakai yang ini ya, berarti U-nya pindah ke sini, Q-nya pindah ke sini. Gitu ya. Nah, ini pindah ke sini, yang U pindah ke sini. Maka UX menjadi 1 per UX. Gitu ya. Supaya kita ini kan ada U-nya di sini ya, du dx. Jadi kita satukan mereka. Nah, oke, kita satukan, yang Q kita pindahkan ke sebelah sini. Maka kita dapatkan ini. Kemudian jika ya kita misalkan jika ini ya merupakan fungsi dari X saja ya, dan konstan, maka fx sama dengan ya misalkan ya, jadi seandainya ini merupakan fungsi dari X saja atau dia konstan ya, maka kita misalkan ini misalnya fx. Maka kalau kita misalkan itu fx, maka diperoleh UX du dx itu sama dengan fx ya. Tadi ini tadi yang ini tadi ya. Ini sama dengan fx. Jadi kita misalkan dengan fx. Maka du ux ya. Ini pindah ke sini ya. Sama dengan fx dx. Nah, maka ini sama-sama kita integralkan. Ini berarti ln ux ya. Ini ln ux, ini integral ini sama integral fx dx. Nah, kemudian ini kita sama kita apakan? Kita kali dengan eksponensial. Maka eksponensial dengan ln itu saling menghilangkan, maka tinggal u saja. Nah, maka tinggal u saja. Ini sama dengan eksponensial integral fx dx. Dengan fx-nya adalah ini.
yang kita misalkan tadi. Oke gitu. Sekarang kita sudah punya nih ya, UX sama dengan eksponensial integral fx dx ya. Nah, sekarang kita diberikan contoh. Ini ada contoh untuk lebih paham lagi mengenai persamaan diferensial tidak eksak ini. Ya, selesaikan persamaan diferensial berikut. Y per x min sin x dx tambah dy sama dengan 0. Oke. Sekarang kita cek dulu nih apakah ini eksak atau tidak ya. Berarti ini m-nya ya. Yang ini n-nya, berarti n-nya 1. Nah, ini kita turunkan, yang m kita turunkan terhadap, kan gitu ya. Jadi kemarin itu kan do m do y itu sama dengan do n per do x. Nah, kalau dia eksak maka akan berlaku ini. Nah, sekarang kita cek. Ini kita turunkan terhadap y, maka hasilnya adalah 1 per x. Ya. Nah, yang ini diturunkan jadi hasilnya 1 per x. 1 per x. Yang n kita turunkan terhadap y, hasilnya ini kan konstan, diturunkan terhadap y maka 0 ya. Nah, jelas ya 1 per x tidak sama dengan 0. Maka ini jelas tidak eksak. Nah, maka supaya dia eksak, maka kita lakukan ya ini sudah diberikan ternyata ya. Oke, di sini p-nya ya. Kalau dulu ini m, sekarang kita pakai p. Nah, yang ini q ini minggu lalu ini kita gunakan n ya pada PD eksak. Untuk tidak eksak kita ganti ini m jadi p, yang n jadi q ya. Ini tidak sama maka PD tersebut merupakan PD tidak eksak. Ya jelas ya, karena dia tidak sama maka dia tidak eksak. Selanjutnya akan dicari faktor integralnya. Karena dia tidak eksak maka kita butuh sebuah faktor integral. Ini tadi ux ya, uxy ya, faktor integral u, sehingga kalau kita kalikan dia ke persamaan ini maka dia menjadi PD eksak. Nah, sekarang bagaimana kita mencari u-nya? Nah, sekarang kita lihat ya. Do p do y min do q do x sama dengan 1 per x ya. Ini 1 per x, yang ini kurang 0. Berarti sama dengan 1 per x. Ya. Oke, mengapa kita butuh ini? Karena yang tadi itu. Nah, ini kita butuh mencari fx ini. Karena ux sama dengan eksponensial integral fx dx. Maka kita cari fx-nya dulu. Fx itu adalah turunan p terhadap y dikurang turunan q terhadap x dibagi q. Nah, ini ya, dibagi q. Nah, maka ini kita cari nih. Nah, ini turunan p terhadap y dikurang turunan q terhadap x. Nah, ini ya. Kemudian ini dibagi q. Maka 1 per x dibagi 1. Ini sama dengan 1. Maka fx-nya sama dengan 1 ya. Jadi fx itu merupakan fungsi dari x saja kalau di sini. Ya, jadi dia fungsi dari x saja. Nah, maka faktor integralnya merupakan fungsi dari x saja. Maka kita bisa pakai yang ini. Karena ux sama dengan eksponensial integral fx dx ini hanya berlaku ya untuk faktor integral fungsi dari x saja. Nah, kalau dia ini hanya mengandung x saja, maka kita bisa pakai rumus ini. Ya, kalau dia bukan x atau dia bukan x saja, maka tidak bisa kita gunakan ini. Maka nanti kita gunakan yang lain. Kita kembali ke sini karena ini sudah fungsinya sudah jelas ya, dia merupakan x saja, maka kita bisa gunakan ini. Maka ux sama dengan eksponensial integral fx-nya 1 per x dx. Ya, integral 1 per x dx itu ln x. Ya, eksponensial dengan ln saling menghilangkan, maka ini sama dengan x. Ya. Maka faktor integral dari persamaan ini adalah x. Ya. Nah, maka setelah kita peroleh faktor integralnya x, maka tinggal kita kalikan ke persamaan semula.
ini kita kalikan dengan X, yang ini kita kalikan dengan X, maka kita peroleh ini. Nah, kemudian ekuivalen mengatakan ini, gitu ya. Nah, jadi ini dikali ini kan ini habis ya. Oke, yang ini berarti X sin X ya. Nah, X sin X. Oke, nah ini kita peroleh ini ya. Y kurang X sin X dx ditambah X dy sama dengan 0 ya. Nah, di sini kan ini M-nya kalau kita cek ya, apakah benar dia setelah diberikan dikali dengan faktor integralnya, benar nggak dia sudah menjadi PD eksak. Nah, maka kita cek lagi ini M-nya ya. Nah, ini M-nya. Oke, yang ini M-nya ya. Yang ini N-nya. N-nya sama dengan X ya. Ini M kita turunkan terhadap Y. Nah, ini kita turunkan terhadap Y sama dengan 1 ya. Kita turunkan terhadap Y sama dengan 1. Yang ini, yang N kita turunkan terhadap X, maka ini 1. Maka terbukti ini sama ya. Nah, jadi turunan M terhadap Y sama dengan turunan N terhadap X. Maka PD tersebut merupakan PD eksak. Jadi P yang ini sudah eksak, gitu ya. Nah, selanjutnya kalau sudah eksak ngapain? Nah, maka kalau sudah eksak maka kita bisa mencari penyelesaian dari PD tersebut. Nah, maka kalau sudah sampai di sini maka kita kembali ke materi yang sebelumnya ya. Nah, ini sama dengan kemarin, kita review lagi, kita ingat lagi ya, kalau bagaimana menyelesaikan suatu persamaan diferensial eksak. Nah, jadi yang bertambah dari materi hari ini adalah hanya ini saja. Bagaimana kita merubah persamaan diferensial tidak eksak menjadi eksak. Itu saja sebenarnya ya. Nah, kalau sudah eksak maka penyelesaiannya bagaimana, ini sudah kita bahas minggu lalu. Nah, tapi tidak apa, kita jelaskan lagi ya. Di sini kita ya, kemudian karena ini sudah eksak maka bisa kita buat seperti ini ya. Turunan fxy ini terhadap x ya. Maka kita bisa mengintegralkan M ya terhadap X ya, atau mengintegralkan N terhadap Y ya. Itu boleh, sama saja. Nah, kadang-kadang begitu ya. Jadi kita bisa mengintegralkan M terhadap X atau mengintegralkan N terhadap Y. Sekarang kita pakai mengintegralkan M terhadap X. Nah, sekarang kita punya ini ya. Nah, jadi turunan fx do x sama dengan mxy. Mxy itu adalah y kurang x sin x. Maka ini sama-sama kita integralkan. Maka ini tinggal fx ya. Diturunkan kemudian diintegralkan. Maka tinggal ini kita integralkan ya menjadi ini. Integral y min x sin x dx ditambah gy. Ya, tambah gy. Nah, sama dengan ini kita integralkan ya menjadi ini ya, ini integral y terhadap x berarti xy ya, dikurang integral x sin x terhadap x ya, dx sama dengan gy. Oke. Dan ini sin x ya menjadi xy ditambah integral x d cos x ya, x d cos x ditambah g. Nah, kemudian menjadi xy plus x cos x ya min. Nah, jelas ya cara mengintegralkan seperti ini. Saya tidak usah ajarkan karena ini sudah ada di kalkulus. Nah, x cos x min integral cos x dx plus gy. Kita peroleh persamaan yang barunya seperti ini ya. Sama dengan xy ditambah x cos x dikurang sin x ditambah gy. Ini disebut dengan persamaan bintang. Kemudian setelah ini ya, kemudian kita cari gy-nya berapa kan gitu. G-nya berapa? Caranya adalah dengan diturunkan terhadap y. Jadi ini hasil integral ini atau fxy ini, fxy kita turunkan terhadap y. Kita turunkan terhadap y. Nah, ya di sini ya. Maka sama dengan ini kita turunkan terhadap y. Ini kan turunkan terhadap y jadi x
ini habis, ini habis. Oke, turunan terhadap GY. GY diturunkan terhadap Y. Ya, oke, tambah ini berarti ya. Oke, kemudian di satu sisi ya, turunan ini terhadap Y kan sama dengan NXY. Ya. Kalau terhadap X sama dengan M. Kalau turunkan terhadap Y sama dengan N, kan gitu ya. Nah, sementara NX-nya adalah sama dengan X. Ya, sementara N-nya sama dengan X. Maka ya ini sama dengan ini. Kan gitu ya. Oke. Sehingga kita peroleh turunan GY terhadap Y itu sama dengan 0. Berarti jelas GY-nya itu adalah suatu konstanta ya. Kita sebut C1. Ya, sehingga dari persamaan ini diminta diperoleh, kita tinggal masukkan saja ya ke persamaan ini, kita masukkan GY-nya sama dengan C1. Gitu ya, C1. Kemudian berarti jadi persamaan diferensial tersebut adalah XY tambah X cos X dikurang sin X tambah C1 sama dengan C2 ya, fXY-nya C2 ya. Kemudian kita ini kan sama dengan kita misalkan ya, ini menjadi C2 kurang C1 dan C2 kurang C1 itu misalkan C gitu ya. Nah, gitu. Maka faktor integral U sama dengan UY ya. Seperti ini. Oke, gitu ya. Ini sampai di sini ya, sampai di sini. Oke, ini salah potong ini ya, ini sampai sini. Nah, itu untuk contoh, untuk kemungkinan kalau faktor U-nya itu ya, faktor U sebagai faktor integral dari persamaan diferensial tidak eksak supaya menjadi eksak ya. Itu kalau dia kita misalkan atau kemungkinannya adalah dia hanya mengandung X saja. Sekarang bagaimana pula kalau dia mengandung Y saja ya. Nah, ini kita lihat ya. Ini faktor integral U sama dengan UY. Ya, artinya dia mengandung faktor variabel Y saja. Ya, karena U sama dengan UY, maka turunan U terhadap X jelas 0. Ya. Nah, kemudian do U do Y sama dengan du dy. Ya. Sehingga persamaan ke-7 menjadi ini ya. Oke, sama uraiannya dengan yang tadi ya. Maka ini kan tinggal masukkan nih. Ya. Nah, du dy ini 0 ya. Nah, maka kita peroleh seperti ini ya. Jadi jika ini merupakan fungsi dari Y saja ya, atau konstan, kita misalkan dia ini GY, tadi kita misalkan fx ya, sekarang ini kita misalkan GY, maka kita peroleh ya seperti ini. Kemudian seperti ini ya, maka kita peroleh UY sama dengan eksponensial dari min integral GY dy. Tadi nggak ada minnya, ini pakai min gitu ya, hanya beda minnya saja. Dengan GY-nya adalah ini, cuman beda tadi dibagi Q, ya sekarang dibagi P, hanya beda sedikit saja ya. Oke, bersama dengan yang tadi ya. Nah, sekarang kita punya ini ya. Jadi kalau seandainya kemungkinannya yang kedua tadi ya, U-nya itu, faktor integralnya itu merupakan fungsi yang hanya mengandung variabel Y saja. Yang pertama tadi variabel X saja, sekarang yang kedua mengandung variabel Y saja. Maka kalau dia faktor integralnya itu mengandung Y saja, maka penyelesaiannya seperti ini. Ya, maka UY-nya seperti ini, gitulah. Ya. Baik, kita lihat contoh. Selesaikan persamaan diferensial berikut. Y kuadrat dy tambah Y dx min X dy sama dengan 0. Nah, maka ini kita gabung Y dengan Y ya, dy dengan dy. Nah, oke. Ini dengan ini ya, kita gabungkan ya. Maka menjadi ini ya. Y dx tambah Y kuadrat min X dy sama dengan 0. Nah, maka M-nya sama dengan Y ya. N-nya sama dengan Y kuadrat min X. Oke. Nah, sekarang M-nya kita turunkan terhadap Y ya. Y diturunkan terhadap Y dx ya. Y diturunkan terhadap Y 1 ya. 1. Yang ini diturunkan terhadap X min 1. Nah, 1 dengan min 1 beda, maka ini jelas
persamaan diferensial ini persamaan diferensial tidak eksak karena tidak memenuhi ini ya. Nah, kalau dia sama, ini diturunkan terhadap Y sama dengan ini diturunkan terhadap X, maka dia eksak. Oke, karena tidak eksak maka kita cari faktor integralnya atau U-nya. Ya, seperti halnya tadi ya. Selanjutnya akan dicari faktor integralnya sebagai berikut ya. Do P do Y min do Q do X. Kenapa ini? Karena yang ini ya, kita mau cari ini ya. Ya. Nah, ini do P do Y kurang do Q do X ya. Bagi P nya kan sama dengan Y ya, ini P atau M kalau pada eksak ya. Nah, P nya Y, Q nya Y kuadrat min X, maka 2 dibagi Y ya, merupakan fungsi dari Y saja ya. Oke, begitu ya. Nah, karena ini mengandung Y ya. Faktor integralnya yaitu ya, karena ini mengandung Y saja, maka faktor integralnya UY sama dengan eksponensial min integral 2 per Y dy ya, sama dengan integral dari ini adalah 2 ln Y min 2 ln Y. Sekarang menjadi ini ya, berdasarkan sifat ln ya, min 2 ln Y menjadi 2 ln Y menjadi ln Y pangkat min 2. Nah, ln eksponensial dengan ln itu saling menghilangkan, tinggal Y pangkat min 2. Y pangkat min 2 berarti 1 per Y pangkat 2. Ya, setelah ini ya, kita dapatkan U-nya, kita cobakan atau kita ujikan benar nggak ketika kita kalikan dengan persamaan yang awal tadi ya, benar nggak dia akan menjadi persamaan diferensial eksak. Kita coba, ini sini dikalikan ya. Nah, ini kita kalikan. Jadi Y dikali ini jadi seper Y ya. Ini jadi ini. Oke. Berarti kita punya M-nya seper Y, N-nya 1 min X per Y kuadrat. Nah, ternyata kita peroleh ini M-nya diturunkan terhadap Y, hasilnya ini, N diturunkan terhadap X, hasilnya ini. Ternyata sama, maka jelas dia sudah menjadi persamaan diferensial eksak ya. Nah, kalau sudah menjadi persamaan diferensial eksak, maka kita bisa menyelesaikannya. Nah, di sini kita sama seperti tadi ya, kita integralkan terhadap ini ya, terhadap X ya. Jadi kita pakai M ya, M kan sama dengan turunan fxy terhadap X ya, yaitu M nya yaitu Y pangkat min 1 ya, Y pangkat min 1 ya, ini ya, M nya Y pangkat min 1 atau seper Y. Maka ini sama-sama kita integralkan, ini tinggal F, yang ini integral seper Y dx ya, ditambah GY ya, kita dapatkan persamaan seperti ini, Y per X tambah GY. Oke, selanjutnya kita cari GY dengan cara menurunkan F terhadap Y. Turunan F terhadap Y itu sama dengan N. N-nya adalah 1 min XY pangkat min 2 atau 1 kurang X per Y kuadrat ya kan. Nah, ini kita turunkan ya, ini kita turunkan terhadap Y, hasilnya ini, berarti ini sama dengan ini kayak gitu ya, sehingga kita peroleh GY sama dengan Y. GY sama dengan Y, maka kita masukkan ke persamaan bintang 2 yang tadi itu ya, sehingga kita peroleh fx sama dengan X per Y ditambah Y, X per Y tambah Y. Jadi persamaan diferensial tersebut adalah fx Y sama dengan C, atau Y X per Y tambah Y sama dengan C ya. Jadi
bisa kita buat seperti ini ya. Jadi bisa juga X per Y ya, X per Y ditambah Y sama dengan C ya, boleh sama saja. Atau mau samakan juga penyebutnya lagi boleh ya, X tambah Y kuadrat per Y gitu ya, sama dengan C, boleh. Nah, itulah dua kemungkinan tadi ya, untuk kalau U-nya itu mengandung X saja atau mengandung Y saja ya. Sekarang ada berapa model faktor integral ya. Di luar yang dua tadi ya, kemungkinan tadi ada juga model-model lain, kemungkinan lain gitu untuk faktor U-nya. Nah, yang pertama faktor integral U sama dengan UXY ya. Jadi dia mengandung dua variabel X dan Y. Nah, bagaimana pula itu nanti menyelesaikannya? Kita lihat ya. Jadi di sini misal bentuk variabel X-nya sama dengan V gitu ya, atau U sama dengan UV. Nah, maka do U per do X ya, U kita turunkan terhadap X menjadi ini ya. Ya, diferensial biasa ya. Oke, jadi variabel sebuah fungsi yang mengandung fungsi lagi gitu ya. Maka fungsi dalamnya kita turunkan dulu, kemudian baru fungsi ya, secara umumnya gitu ya. Seperti ini. Turunkan terhadap Y juga seperti ini. Oke. Kita masukkan kita substitusi ke persamaan 1.7 ya, kebersamaan awal tadi. Kita peroleh UX-nya seperti ini. Kalau tadi UX-nya kan tinggal dibagi Q atau P gitu ya. Kalau dia mengandung X saja kita bagi Q, kalau dia mengandung Y saja kita bagi P gitu. Nah, kalau dia mengandung dua-duanya seperti ini. Selanjutnya kita lakukan operasi seperti ini ya. Ini pindah ke sini. Oke. Nah, kita peroleh ini dan ekuivalen dengan ya. Setelah ekuivalen dengan ini. Oke. Ini sudah mengandung V semua ya. Sini U semua. Oke. Setelah diintegralkan diperoleh ini. Ya. Ini kita integralkan. Sama-sama kita integralkan, kita peroleh ini. Ln UXY sama dengan integral HV dV dengan HV-nya ini. Oke. Jadi kita misalkan ini HV. Ya. Oke, jadi faktor integralnya adalah ini. Ya. Ya. Dengan HV-nya ini. Ya. Kalau di ini sama, di atasnya tetap sama ya. Di atasnya sama, cuma pembaginya saja. Kalau dia tadi variabel apa? Kalau hanya mengandung X saja, di sini kita bagi Q. Kalau dia mengandung Y saja kita bagi P. Kalau dia mengandung dua-duanya kita bagi ini. P dikali do V do Y dikurang Q do V do X. Oke, itu saja sih bedanya ya. Ini hampir sama dengan yang mengandung X saja tadi ya. Nah, kalau mengandung Y saja ini pakai min tadi ya, min. Oke, sekarang kita lihat contoh. Kita diberikan persamaan diferensial Y pangkat 4 dikurang 4xy dx ditambah 2xy pangkat 3 dikurang 3x kuadrat dy sama dengan 0. Ini kita beri bintang 1. Persamaan bintang 1 mempunyai faktor integral fungsi dari xy. Ya, ini sudah di soalnya sudah diberikan seperti ini ya. Dia mempunyai faktor integral fungsi yang mengandung xy gitu. Tentukan faktor integral tersebut, kemudian selesaikan persamaan diferensial tersebut. Oke, kalau sudah diberikan jelas kita bisa pakai gunakan ini berarti ya. Oke, kita punya persamaan diferensial ini ya. Px-nya ini, Pxy-nya ini, Qxy-nya ini. Oke. Jadi kalau tekankan lagi ya, kalau di persamaan diferensial eksak yang ini disebut M ya, M pada diferensial eksak itu, pada yang tidak eksak ini P. Jadi M itu sama dengan P pada tidak eksak, yang N itu
menjadi key pada diferensial tidak eksak. Ya, karena ini diturunkan terhadap terhadap y ya, diturunkan terhadap y tidak sama turunan ini terhadap x, maka dia bukan PD ini tidak eksak ya. Nah, karena tidak eksak maka kita perlu eksakkan dulu kan gitu. Nah, karena faktor integralnya dari mengandung xy, maka kita gunakan yang ini. Maka kita cari dulu ini nih. Nah, kita cari ini baru kita masukkan ke sini. Nah, di sini kita peroleh ya. Berarti V sama dengan xy ya, atau U sama dengan UV. Maka diperoleh ini V diturunkan terhadap x itu sama dengan y, diturunkan terhadap y sama dengan x. Mengacu pada rumus faktor integral dari x dan y ya, maka kita peroleh ini ya. Kita cari dulu nih yang ini ya, V dv dy do v do y ya sama dengan x dikali ini ya. Nah, kan tadi do v do y kan sama dengan x, v nya kan y pangkat 4 dikurang 4xy, maka dapat ini ya. Kemudian Q do v do y do v do x yang sama dengan y, Q nya 2xy pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2. Oke. Nah, sehingga diperoleh ini ya. Nah, diperoleh ini, kita lakukan operasi, kita peroleh ini. Nah, maka yang di bawah ini ya, ini sama dengan ini ya. Oke. Sekarang kita cari yang ini lagi. Ya, yang ini. Oke. Oh, ininya malah sudah kita cari sebelumnya ternyata ya. Turunan P terhadap Y ya. P terhadap Y tadi sudah ya. P terhadap Y berarti 4Y pangkat 3 dikurang 4X gitu ya. Q diturunkan terhadap X. Turunkan terhadap X berarti 2Y pangkat 3 dikurang 6X. Benar nggak? Oh, betul ya. Betul. Tinggal kita masukkan, berarti HV sama dengan ini per ini ya. Ini per ini. Kita dapatkan HV-nya sama dengan 2 per XY. Nah, sehingga faktor integralnya sama dengan UXY sama dengan eksponensial integral dari 2 per XY dXY. Oke. Atau dV ya, dV-nya adalah XY gitu ya. Maka ini sama dengan 2 ln XY ya, 2 ln XY. Ini saling sama dengan ini sama dengan eksponensial ln XY ya dikurung kuadrat ya. Nah, ln dengan ini saling menghilangkan, maka tinggal ini ya, XY kuadrat. Nah, maka persamaan diferensial eksaknya adalah ini ya, tinggal kita kalikan saja tadi ya. Kita kalikan dengan XY kuadrat. Kita peroleh ini. Sekarang kita cek nih ya. Nah, kita kan benar nggak ini sudah eksak. Nah, yang ini M-nya, yang ini N-nya. Yang M kita turunkan terhadap Y, yang N kita turunkan terhadap X. Sama nggak? Nah, ternyata sama. Hasilnya ini kan gitu. 6x kuadrat Y pangkat 5 dikurang 12x pangkat 3 Y pangkat 2. Oke, kalau sudah eksak ya, kalau sudah eksak maka tinggal kita cari penyelesaiannya. Yang eksak kan berarti yang ini ya. Nah, ini sudah merupakan persamaan diferensial eksak. Kita cari penyelesaiannya. Nah, penyelesaiannya ya, F diturunkan terhadap X itu sama dengan M ya, sama dengan M-nya ini ya, kemudian diturunkan ya. Oke, seperti ini. Oke, ini F sama dengan integral M ya, dx plus G. Oke, sekarang ini kita cari nih ya, plus GY. Mencari GY dengan turunkan GY ya. Oke.
Ini dengan terhadap Y, ini sama dengan oke, seperti ini, sama dengan N ya, N ini. Oke, oke, kita peroleh ini ya, N nya sama dengan ini ya. Oke, jadi ini kita turunkan terhadap Y, hasilnya ini gitu ya. Sementara turunan F terhadap Y itu adalah N kan gitu, N nya ini, berarti ini sama dengan ini kan gitu. Kita peroleh Y nya, oke, C1 ya. Ya, dia merupakan suatu konstanta. Selanjutnya kita masukkan ya ke persamaan yang ini ya, persamaan ini. Kita peroleh ya. Oh, ini kayaknya terbalik ini ya. Ini terbalik ini seharusnya di sini. Nah, setelah ini yang ke atas dulu nih, baris ini dulu baru ini ya, ini terbalik ini. Nah, masa hasilnya dulu baru ininya ya, integralnya. Terus integralkan, integral ini hasilnya ini gitu ya. Kayak cukup membingungkan juga nih, kok bisa ada titik-titiknya gitu kan. Oke, ini terbalik ternyata. Ini kita masukkan ke persamaan ini ya, hasil GY nya. Oke, sepertiga ini C1, GY sama dengan C1 tadi ya. Kita peroleh ini ya. Oke, nah inilah penyelesaian dari PD yang sudah eksak tadi. Oke, itu bentuk atau model yang pertama ya, faktor integralnya berbentuk XY ya, nanti dia mengandung X dan Y. Sekarang kalau faktor integralnya ya, ini tadi yang pertama ya, model-modelnya ya, apa tadi, faktor integralnya berbentuk XY, X kali Y. Yang kedua, faktor integralnya berbentuk X pangkat M kali Y pangkat N gitu ya. Jadi pangkat X dan Y nya berbeda nih ya, nanti bagaimana pula caranya gitu ya. Oke, persamaan diferensial tidak eksaknya ini ya terdapat berbentuk seperti ini. Oke. Metode penyelesaian ini biasa diberikan terdiri dari penentuan M dan N dengan cara menurunkan rumus tertentu sehingga diperoleh faktor integral dan berbentuk persamaan diferensial eksaknya. Oke, kita lihat contoh langsung. Ya, persamaan diferensialnya seperti ini. Ya. Ya, ini bisa kita rubah menjadi ini ya. Oke, ini ya, ini dx ya. Berarti ini adalah p-nya ya, ini q-nya. Oke. Ya, jadi di soal diberikan kalau persamaan diferensial ini mempunyai faktor integral fungsi berbentuk x pangkat m dikali y pangkat n. Tentukan faktor integral tersebut. Ya. Jadi karena faktor integralnya berbentuk uxy, maka PD eksaknya adalah ini, gitu ya. Kan tadi dimisalkan ya, x berbentuk x pangkat m y pangkat n, tinggal kita kalikan saja kan gitu. Kita kalikan, nah sehingga hasil kalinya ini akan berarti persamaan ini sudah merupakan persamaan diferensial eksak. Kalau dia eksak, maka ini berarti ini m-nya ya, ini m, yang ini n. Yang m kita turunkan terhadap y, hasilnya ini. Yang n kita turunkan terhadap y, terhadap x ya, sorry. Terhadap x harusnya nih. Ya, terhadap x, hasilnya ini kan gitu ya. Sorry. Nah, kan gitu ya. Nah, karena ini eksak, maka yang ini sama dengan ini. Kan gitu. Nah, karena syarat PD eksak ini, maka diperoleh ini sama ini. Nah, karena dia sama, maka kita dapat ini kan, kita sesuaikan ya koefisien dari pangkat x dan y yang sesuai. Nah, ini x pangkat m plus 1 kali y n plus 1, berarti ini sama dengan ini ya. Ini dengan ini. Nah, yang ini plus 2 y n sama dengan ini gitu ya. Nah, maka karena ini sama dengan ini,
maka N plus 2 ini sama dengan 3M plus 2. Nah ini. Dan 4N plus 1 ini sama dengan 4M plus 3. Ini. Dari sini kita peroleh, ya, kita akan dapatkan nilai N dan M-nya, ya. Karena ini menjadi dua persamaan yang akan kita cari adalah dua variabel, ya, N dan M. Ya, maka ini bisa kita cari nilai N dan M-nya. Ya, karena sudah memenuhi, ya. Karena untuk kita dapat menentukan nilai variabel itu, maka minimal jumlah persamaannya adalah sama, ya, sama atau lebih besar dari jumlah variabelnya. Kalau seandainya jumlah variabelnya lebih banyak daripada jumlah persamaannya, maka tidak akan bisa kita cari nilai dari variabel tersebut, ya, secara biasa. Oke, dari sini kita peroleh M-nya -1, N-nya 1. Ya. Jadi faktor integral dari persamaan diferensial tersebut sama dengan, ya, X pangkat -1 pangkat N tadi, ya, Y-nya pangkat N, berarti Y pangkat 1, atau sama dengan Y per X, ya. Jadi inilah faktor integralnya. Nah, dengan demikian PD eksaknya adalah tinggal kita kalikan nih Y dengan Y per X. Nah, tadi itu kan baru kita misalkan, ya, X pangkat M, Y pangkat N. Nah, oke, sekarang kita sudah dapat, ya, UX-nya Y per X. Maka kita proses seperti ini. Sekarang kita cek, ya, berarti ini adalah M-nya, yang ini N-nya. Yang M kita turunkan terhadap Y, hasilnya ini, ya, turunkan terhadap Y, berarti 3Y kuadrat ditambah 8XY, 6XY, ya, sorry, 8XY apa 6XY ini? 8XY seharusnya, ya. Oke, ini 8XY. Ini kan juga ini turunkan terhadap X, yang N turunkan terhadap X, berarti 3Y kuadrat ditambah 8XY, ya, 8. Ini bukan 6, ini 8. Oke, seperti itu. Karena dia sama berarti sudah jelas, ya. Berarti persamaan diferensial ini sudah PD eksak. Kalau sudah PD eksak, maka tinggal kita cari penyelesaiannya, ya. Sama seperti tadi, ya. Oke, ini bisa turunan ini terhadap apa? Turunkan terhadap X, ya, sama dengan M, ya. Kemudian kita integralkan, dapat persamaan seperti ini, ya, hasil integralnya terhadap X, ya. Maka tinggal kita cari GY dengan cara diturunkan terhadap Y. Turunkan terhadap Y, F turunkan terhadap Y itu adalah N, N-nya ini kita samakan, kemudian dapatlah nilai GY-nya. GY-nya sama dengan C1. Tinggal kita masukkan ke Fx ini, gitu, ya. Sehingga diperoleh Fx-nya, ya, atau solusinya adalah ini, Y pangkat 3X tambah 2X kuadrat, Y kuadrat tambah C. Inilah penyelesaian dari PD tidak eksak yang sudah dieksakkan tadi, ya, gitu. Yang ketiga, ya, model yang ketiga dari UXY adalah dia faktor integralnya berbentuk ini, ya. Jadi UXY-nya berbentuk 1 per PX tambah QY. PX tadi ingat, ya, itu adalah yang di sini dari yang ini, ya. P, yang ini Q-nya, ya. Itu 1 per PX tambah QY. Oke. Nah, bagaimana pula bentuknya itu, ya? Kita lihat contoh. Selesaikan persamaan diferensial berikut, ya. X pangkat 4 ditambah Y pangkat 4 dx dikurang X Y pangkat 3 dy sama dengan 0. Kita punya persamaan diferensial seperti ini. Ya, kita cek dulu, ya. Kita cek dulu apakah ini eksak atau tidak, gitu, ya. Nah, ya. Oke. Jelas ini tidak eksak. Kita turunkan terhadap Y, ya. Nah, ini jadi 4 Y pangkat 3, turunkan terhadap X menjadi Y pangkat 3, ya, min Y pangkat 3, jadi jelas tidak eksak. Tapi katanya ini merupakan PD homogen, ya.
PD homogen. Anda cek lagi video kita sebelumnya ya tentang PD homogen. Ya, maka faktor integralnya adalah ini ya. PD homogen ya. Seperti ini. P-nya adalah ini ya, Q-nya ini ya. P-nya ini, Q-nya ini. P-nya X pangkat 4 ditambah Y pangkat 4. Q-nya min ya, min X Y pangkat 3. Min X Y pangkat 3. Oke, ini tambah kan. Q-nya pakai min. Oh, ini min ini seharusnya. Ya, ini min ya. Jadi P kali X ditambah Q-nya kan min X Y pangkat 3 kali Y. Ini min ya. Min. Kalau ini min, benar nggak ini? X pangkat 4. Oke. X pangkat 5 ya. X pangkat 5. Pangkat 5 ditambah Y pangkat 4X pangkat 4X dikurang, benar nggak sih? Ya, XY ya, ini kali Y ya. Oke. Y XY pangkat 4. Nah, benar ya. Ini habis ya, kena kurang. Tinggal X pangkat 5. Oke, benar ya. Kalau tambah dia nggak seperti ini. Berarti ini benar nih, ini salah nih, bukan tambah, ini kurang. Ya, karena ini kan PX tambah Q. Q-nya itu kan min ya. Min X Y pangkat 3. Oke, benar ya. Jadi di sini itu kurang. Oke, sekarang kita peroleh berarti UX-nya sama dengan 1 per X pangkat 5. Maka PD eksaknya adalah tinggal kali dengan ini. Nah, tinggal kali dengan ini, kita peroleh ini. Nah, maka ini sudah eksak, silakan diuji ya. Nah, ini sudah eksak, ini turunkan terhadap Y, ini turunkan terhadap X. Benar nggak sama gitu ya. Gitu. Nah, kalau sudah eksak, maka kita cari penyelesaiannya seperti biasa ya. Diturunkan terhadap X, maka ini sama dengan M. Nah, kan kita integralkan, nanti dia mengandung GY. Nah, cara mencari itu kita cari nilai GY-nya berapa. Cara mencari GY-nya dengan diturunkan F-nya diturunkan terhadap Y, itu sama dengan N. Nah, ini kan diturunkan terhadap terhadap Y ya, punya nilai dan diturunkan sama dengan N gitu ya. Nah, ini jadi ini kita ini apanya ya, hasil integral tadi ya terhadap M, kemudian cara menjadi GY-nya kita peroleh GY-nya tadi mana GY-nya, N-nya ini ya, kita peroleh GY sama dengan ini ya GY-nya ya. Nah, maka tinggal kita masukkan ke sini ya, ditambah GY. Nah, ini GY-nya ya. Nah, kalau sudah dapat GY-nya, sudah dapat dimasukkan ke persamaan awal bintang 2 ini, kemudian kita peroleh ya di persamaan dengan mengganti F(X)Y dengan satu konstanta. Nah, gitu ya. Oke, seperti itu. Ini penyelesaiannya seperti ini. Oke, selanjutnya ini sudah yang keempat ya. Yang keempat adalah faktor integralnya atau modelnya berbentuk 1 per PX kurang QY. Tadi tambah, sekarang kurang. Oke. Baiklah, seperti ini. Saya langsung ke contoh saja. Selesaikan persamaan diferensial berikut. Y dikali 2XY tambah 1 DX ditambah X dikali 1 ditambah 2XY dikurang X pangkat 3 Y pangkat 3 DY sama dengan 0. Oke. Ya, jadi ini jelas ya, berbentuk ini Y dikali fxy sebuah fungsi mengandung X dan Y, dan X dikali sebuah fungsi yang mengandung XY juga. Oke. Karena dia berbentuk seperti ini ya. Oke. Nah, karena dia memenuhi ini, maka faktor integral PD-nya adalah ini. Ya. Berdasarkan ini kan berarti dia bisa dibentuk menjadi ini. Kalau dia bisa dibentuk menjadi ini, maka faktor integralnya adalah ini. Gitu ya.
Oke, berarti 1 per PX kurang QY itu sama dengan ini, tinggal kita masukkan saja ya. P-nya ini ya dikali X terus dikurang dengan Y-nya ini dikali Q-nya ini dikali dengan Y. Kita peroleh PD U-nya ya. UXY-nya adalah 1 per X pangkat 4 Y pangkat 4. Nah, sehingga tinggal kita kalikan saja yang persamaan awal ini dengan itu, dengan UX itu ya, sehingga diperoleh persamaan baru seperti ini. Persamaan baru ini berarti dia sudah merupakan persamaan diferensial eksak. Silakan diuji sendiri dengan menurunkan ini terhadap Y, kemudian ini menurunkan ini terhadap X. Sama nggak hasilnya? Kalau sama berarti dia eksak. Sekarang kita cari solusinya. Nah, sama seperti tadi ya, F-nya kita turunkan terhadap X, itu sama dengan M, kita integralkan, kita dapat sebuah persamaan dalam bentuk ada GY-nya, kemudian cara mencari GY dengan menurunkan terhadap F terhadap Y, ya, itu adalah N, ya, maka ini sama dengan ini, sehingga dengan menyamakan ini kita peroleh GY-nya sama dengan min ln Y. Nah, sekarang min ln Y kita masukkan ke persamaan bintang tadi ya, Fx sama dengan bla bla sama dikurang GY nya adalah ln Y tadi tambah ya karena ini min ln Y maka ini menjadi kurang min tambah min ln Y ya. Sehingga kita peroleh persamaan diferensial tersebut adalah ya, penyelesaian dari persamaan diferensial tersebut adalah ini. Oke, saya rasa sudah clear ya untuk persamaan diferensial tidak eksak. Ya, jadi memang materi yang kita berikan ini saling keterkaitan ya, ada kaitannya dengan materi-materi sebelumnya. Jadi teman-teman harus mempelajarinya itu memang dari awal ya. Jadi video pertama, 2, 3, 4 ini yang kelima supaya tidak terjadi miss pemahaman. Maka harus pahami dulu video pertama, kemudian yang kedua, dan sampai di level ini gitu ya. Ini ada sedikit catatan ya, sebagai langkah praktis dalam mencari faktor integral suatu PD tidak eksak agar menjadi PD eksak adalah sebagai berikut. Jika tidak ditentukan bentuknya, maka cari terlebih dahulu kemungkinan perhatian bentuknya. Jadi tadi bentuk yang diberikan ada 4 tadi ya bentuknya, faktor integralnya ya. Jadi faktor integralnya yang pertama itu berbentuk X kali Y atau XY, yang kedua berbentuk X pangkat M dikali Y pangkat N, kemudian yang ketiga faktor integralnya berbentuk 1 per PX kurang QY ya. Silakan lihat lagi tadi ditambah QY, kemudian ada 1 per PX dikurang QY gitu ya. Jadi ada 4 tadi faktor integral yang bentuknya diberikan ya. Sebelum ke sana tadi juga diberikan kalau U-nya itu mengandung X saja bagaimana, kalau mengandung Y saja bagaimana mencari U-nya gitu ya. Nah, sekarang apabila dibagi Q merupakan fungsi dari X saja atau konstan, maka faktor integralnya merupakan fungsi dari X saja. Ini yang pertama tadi ya, sebelum ke model tadi. Kemudian apabila dibagi P merupakan fungsi dari Y saja atau konstan, maka faktor integralnya merupakan fungsi dari Y saja. Kemudian apabila aturan A dan B tidak berlaku, maka selanjutnya dicari bentuk faktor integralnya ya. Jadi yang pertama ini dulu ya kita cari. Kalau dia mengandung X saja, bisa kita gunakan rumus yang tadi untuk mencari UX-nya. Kalau dia mengandung Y saja, tadi juga sudah diberikan UX-nya gitu ya, dengan dibagi P dan Q tadi ya. Kalau dia mengandung X saja dengan dibagi P, kalau mengandung Y saja dengan dibagi dengan Q tadi ya. Misalkan di flashback lagi ke awal tadi. Kemudian kalau tidak kedua-duanya, maka kita cari bentuk tadinya. Ada 4 model tadi ya dari faktor integral. Kemudian catatan yang kedua, jika memenuhi bentuk salah satu bentuk faktor integralnya, maka gunakan aturan rumus yang berlaku. Sesuaikan dengan tadi ya bentuknya tadi. Jika ditentukan bentuknya, maka gunakan rumus faktor integral dari fungsi X dan Y di atas. Baik, ini adalah latihan.
silakan dikerjakan untuk lebih menambah pemahaman teman-teman semua. Ya, ini sudah agak banyak soalnya ya, tapi tidak usah dikerjakan semuanya, dikerjakan semampunya saja ya. Nah, kalau bisa semua itu lebih baik ya. Oke, saya rasa cukup sampai di situ dulu materi kita pada hari ini. Ya, semoga teman-teman tetap jaga kesehatan, tetap sehat semuanya. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Ya, ini berarti pertemuan selanjutnya adalah pertemuan terakhir sebelum menjelang UTS. Ya, saksikan videonya dalam waktu yang dekat. Ya, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.